datang di podcast Lentera lewat obrolan santai demokrasi anak muda. Nah, sebelum kita masuk ke podcastnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Aurel Alena Anastasia. Nama saya Michael Sukino. Saya Raffi Lepana Koreksi. Sebelumnya, pada podcast kali ini kami akan membahas tentang bagaimana suara anak muda itu sangat berperan penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Nah, untuk lebih lanjutnya, kami telah mengundang salah satu narasumber dari lulusan jurusan hukum ya, di Universitas Hang Tuah di Surabaya, yaitu Kak Aris. Halo Kak. Sebelumnya kami sangat senang karena Kak Aris sudah menerima undangan podcast kami dan melakukan sesi berbincang dan berdiskusi bersama. Nah, jika kakak berkenan nih, bisa memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan oleh Mbak, Mas juga. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haris, lulusan Sarjana Hukum Universitas Hang Tuah, yang dimana saat ini bekerja di F&B. Bisa dibilang membantu sekolah-sekolah juga F&B-nya, seperti itu. Bantu sekolah F&B-nya tuh maksudnya gimana Kak? Kalau mas-masnya, mbaknya tahu makan bergizi nih. Makan gratis, makan siang gratis. Ya, itu saya anaknya Prabowo. Anak-anak emas. Ya. Nah Kak, kita kan hari ini akan membahas tentang demokrasi, khususnya pada suara anak muda sangat berperan penting dalam demokrasi di Indonesia. Nah, menurut kakak, arti demokrasi itu seperti apa sih Kak, dan contohnya itu kayak gimana? Demokrasi itu kita sebagai masyarakat umum, rakyat ya, kita menyuarakan hak-hak kita kepada pemerintah, yang dimana mengenai suatu kebijakan atau suara-suara kita yang ingin didengar, kita harus menyuarakannya. Tapi menyuarakan bisa kita lewat demo. Demo itu ada yang baik, ada yang buruk. Dan demo juga itu yang baik itu kita tidak anarkis sebagai masyarakat, sebagai rakyat juga, itu kita tidak anarkis. Yang dimana demo yang baik itu kita meminta untuk pejabat yang berwenang untuk ketemu dengan kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat, untuk gimana sih maunya kita ini untuk menyuarakan. Itu terdapat pastinya terdapat poin-poin mengenai suara kita yang akan diambil kebijakan yang nyata nantinya, seperti itu. Dan yang buruk itu melakukan hal-hal anarkis, rusuh, kemudian penjaraan, itu yang tidak itu yang itu malah masuk unsur pidananya nanti dan bisa diusut. Itu. Kira-kira kakak tahu nggak undang-undang yang atau pasal-pasal yang berhubungan tentang itu, kayak kekerasan, terus penjarahan gitu? Kalau pasal-pasal sih mungkin ini terlalu berat ya Mbak. Oh iya. Saya bilangnya cuman mungkin masuk terhadap perbuatan melawan hukum, yang dimana perbuatan melawan hukum ini maksudnya kepidanaan nantinya, yang dimana kepidanaan ini fungsinya ngurus kayak orang-orang yang telah melanggar suatu kriminal, yang dimana kriminal ini kan tidak hanya tentang pembunuhan, tidak hanya tentang ini itu, tapi masuk kejahatan, penjarahan, terus kerusuhan yang terjadi, merusak fasilitas,
itu juga masuk kriminalisasi. Oke. Dulu pas kakak masih remaja nih ya, kakak pernah nggak sih ikut aksi demo gitu? Kalau saya jujur ini saya tidak pernah ikut, tidak pernah turun, tapi saya mengikuti apa yang terjadi saat itu. Yang dimana saat itu kalau mbaknya masnya tahu tentang RKUHP. Oh iya tahu. Nah, saya mengikuti, saya mempelajari, cuman saya nggak ikut turun karena saya sendiri lebih untuk saat itu lebih untuk menguji RKUHP-nya itu daripada untuk turun. Seperti itu. Agar anak muda ini tidak dianggap tren sesaat, lebihnya diremehkan. Itu seperti apa? Tren sesaat ini maksudnya gimana? Ya, suaranya itu maksudnya kayak Untuk anak-anak muda ini seperti yang saya bilang yang di awal tadi, mungkin anak-anak muda ini labil ya. Iya. Labil ketika ada suatu permasalahan yang terjadi, kita jangan lihat demo lah. Contohnya ada apa ya yang terjadi di kampungnya, semisal ada maling atau ada apa KDRT di tetangganya, itu kan pasti anak muda yang labil ini kan meronta-ronta nih jiwanya. Ada apa sih ini? Saya ingin ikut, saya merasa kuat. Nah, akhirnya tentang anak muda yang ikut-ikutan dalam demo itu, mereka melihat kayak wah seru nih, ikut ini. Padahal yang terjadi di situ kerusuhan, kericuan. Anak muda kan suka kayak gitu. Nah, ya sebagai anak muda untuk tren-tren gitu sebaiknya hindari kayak gitu-gitu, karena takutnya kalau kena ciduk sama polisi atau para pejabat yang berwenang di sana, ketika ditanyain nggak tahu permasalahannya, nah itu bisa menjadi bumerang buat anak muda tersebut. Itu. Terus apakah demo itu sudah termasuk ke dalam demokrasi? Untuk demo sendiri salah satunya udah bisa dibilang untuk masuk ke demokrasi ya, karena lewat demo juga, tapi ini demo yang baik loh ya, demo yang baik. Karena lewat demo juga itu para pejabat yang berwenang di sana itu pasti mendengarkan dan turun untuk bertemu dengan kita, karena nggak mungkin kan kita para pejabat itu membiarkan kita untuk berlama-lama di situ, atau semakin hal-hal yang tidak terjadi nantinya, yang tidak diinginkan terjadi. Pasti para pejabat itu turun untuk menemui kita, untuk mendengarkan aspirasi dari kita ini apa, menyuarakan hak-hak kita ke pejabat yang berwenang. Seperti itu. Kasih. Jadi kan seperti kakak yang sampaikan tadi, banyak anak muda yang melakukan demo itu tapi melakukan tindakan anarkis dan nggak tahu mereka itu ikut demo kenapa, Yeah. kan? Tapi juga banyak anak muda yang lebih nyaman diam daripada ikut bersuara gitu kan, menyuarakan suaranya. Nah, apa mereka ini takut kalau mereka ini dihakimi atau takut disalahpahami? Menurut kakak? Kalau menurut saya nih, anak muda yang tidak ikut menyuarakan haknya atau apa, itu bukan berarti mereka itu takut untuk dihakimi. Justru mereka itu mungkin
tidak suka keramaian atau tidak suka demo yang berujung ricuh nantinya, Gak mau ribut. gak mau anarkis. Tapi anak muda yang tidak tidak menyuarakan, tidak ikut langsung, itu bisa dibilang itu mereka juga mempelajari apa yang terjadi di kondisi saat ini, saat itu atau saat ini, juga mempelajari. Dan untuk takut dihakimi sepertinya tidak juga, karena mereka ini lebih nyaman untuk mempelajari. Kalian tahu silent majority nggak? Apa tuh Kak? Jadi silent majority ini mereka diam, selama ini diam tapi tahu semuanya, Ngikutin gitu ya? ngikutin dan mempelajarinya juga. Dan ketika entah nantinya dibutuhkan, mereka ini pasti ikut. Mungkin anak-anak muda kebanyakan sekarang seperti itu, tunggu waktu yang tepat, mungkin seperti itu. Bukan tipe kayak ikut turun di jalan terus akhirnya rusuh, akhirnya anarkis. Nggak juga sebenarnya, gitu sih. Kakak sendiri, kira-kira tantangan buat anak muda ketika menyuarakan pendapatnya sejalan dengan undang-undang dasar ini, itu bagaimana Pak? Bisa Untuk menyuarakan pendapatnya yang sesuai dengan undang-undang dasar, seperti halnya undang-undang dasar ini kan tidak mengatur keanarkisan, kericuan, rusuh, dan demokrasi yang baik. Itu menyuarakan dengan baik-baik. Jadi sebelum demo itu ada namanya uji. Kalau di kalian ini uji kompetensi, misal gitu ya, uji kompetensi, yang dimana mungkin permasalahan apa yang terjadi di suatu wilayah atau suatu negara tersebut, itu kan pasti ada yang namanya draft. Draft ini kalau di kalian apa ya namanya? Mungkin LKS gitu ya. Masih ada nggak LKS? Ada lembaga. Nah, mungkin sebelum kalian ujian nih, kalian pasti mempelajarinya dulu. Iya. Nah, itu draft itu seperti itu, mempelajarinya dulu apa yang terjadi di suatu wilayah, suatu negara tersebut. Dan ketika uji itu berhasil, pasti menyuarakannya dengan baik, dengan tertata. Tidak ada kericuan, tidak ada kerusuhan, yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti itu. Berarti harus observasi dulu Observasi, benar. Gitu. Karena nggak ujuk-ujuk nih kita datang, nggak tahu apa yang terjadi kan, cuman ikut rusuhnya doang ya. Nah nih ya. itu yang malah ujung-ujungnya ngelakuin tindakan Nah, anarkis. gitu. Terus menurut pendapatan kakak sendiri, nah itu anak muda sekarang itu sudah cukup kritis nggak kalau untuk memahami isu-isu politik dan demokrasi? Menurut saya udah sangat cukup, bahkan lebih kritisnya. Karena anak muda sekarang ini lebih untuk mereka ini menyuarakan lewat media sosial. Iya banyak. Nah, banyak kan ya. Iya. Karena media sosial ini sangat cepat untuk jangkauannya, Iya. penerimaannya itu sangat cepat. Sangat luas itu. Sangat luas juga. Justru
ada beberapa orang, tipe orang yang mereka menyuarakan lewat media sosial, Iya. ada yang langsung mungkin ikut ke jalan atau dia mau observasi dulu, karena ada tipe-tipenya itu. Nah, kalau menurut saya sendiri pribadi udah lebih dari cukup anak muda ini kritis, bahkan hebat ini anak muda. Seperti itu. Kalau menurut kakak itu lebih efektif mana kalau misalnya nih anak muda menyuarakan lewat media sosial atau yang ikut turun gitu? Lebih efektif mana? Untuk masalah efektif dan tidaknya ini, kalau kita ngikutin zaman ya, Iya. kalau kita ngikutin zaman mungkin lebih ke media sosial ya. Dan kalau turun ke jalan bagus juga, cuman tidak secepat media sosial yang penyebarannya sangat luas. Tapi juga media sosial ini kalau penggunaan kita baik, pasti kan hasilnya juga baik. Kalau tidak baik, kan media sosial ini kan ada rekam jejak digital. Nah, itu yang ditakutkan untuk kembali bumerang ke kita gitu loh. Nah, itu yang malah masalah buat kita sebagai anak muda kan. Gitu. Agar anak muda itu berani menyuarakan suaranya nih. Nah, menurut contoh kecilnya itu seperti dalam sekolah, kampus maupun lingkungan sekitarnya. Nah, itu gimana? Untuk menyuarakan pendapatnya mungkin ya. Iya. Untuk di lingkungan sekolah, kampus, mereka harus lebih banyak untuk literasi sih. Tahu literasi kan? Iya tahu. Nah, udah literasi apa aja, mau banyak baca buku apapun, tipe apapun, genre apapun, pasti nanti kembali dia itu menyuarakan lewat tulisan. Menyuarakan lewat tulisan tuh kayak gimana Kak? Contoh nih, Iya. ada teman saya nih, dia tuh literasi banyak buku lah, banyak buku, Suka banyak baca buku. novel atau apapun berita-berita. Nah, dia dengan imajinasi orang itu kan berbeda-beda. Iya. Dia lewat buku lagi untuk menyuarakannya. Jadi dia nulis, Semacam buat karya gitu. ya karya. Tapi dia nggak nerbitin sih, untuk ke teman-temannya aja. Sampai sekarang bahkan dia menyuarakannya lewat situ. Keren. Dan kadang aku untuk ngambil referensi ya ke temanku itu. Jadi untuk anak muda ya perbanyak literasi. Kalau mau menyuarakan, kalau tidak kalau takut untuk turun langsung, mungkin lewat tulisan. Tulisan, entah kalian mau menyuarakan lewat pena, lewat apa, media sosial, itu silakan. Kan kita kan bebas berekspresi kan. Itu sih menurutku. Iya. Untuk menyuarakannya sebagai anak muda. Terus apakah suara anak muda itu berpengaruh itu bagi demokrasi bangsa Indonesia? Sangat berpengaruh. Karena anak muda zaman sekarang itu keras dalam arti kritis ya. Iya. Kritis banget ini anak muda zaman sekarang ini. Tidak seperti dulu yang bukan dulu banget sih, mungkin zaman saya kecil itu cuman ya tahu main doang. Kurang Dulu itu. wawasannya gitu. Iya, kurang wawasan gitu. Kalau sekarang kan serba enak, media sosial ya gampang, Iya. apapun ya gampang kan. Internet juga gampang dapetin Nah, gitu. gitu. Jadi ya banyaklah yang kritis anak muda ini. Nah, tidak kerasa ya teman-teman, udah di penghujung akhir acara podcast kita hari ini. Nah, sebelum kita akhirin, kakak ada
ada pesan nggak buat anak-anak muda di sana yang masih ragu gitu untuk menyuarakan suaranya atau yang masih melakukan tindakan anarkis gitu? Ini saya ngomong sebagai sudut pandang anak muda ya. Ya, Pesan saya untuk anak muda, perbanyak untuk literasi apapun itu. Literasi apapun itu untuk menambah pengetahuan, wawasan yang luas nantinya, seluas-luasnya gitu. seluas-luasnya. Baik, terima kasih Kak Haris. Iya, sama-sama. Nah, di sini kita dapat kesimpulan ya guys ya, bahwa suara anak muda itu emang sepenting itu buat perkembangan demokrasi di Indonesia. Dan emang kadang suara kita itu jarang didengar. Namun disitulah peran penting anak muda untuk terus tetap lantang dan tetap kritis. Semoga pembahasan kita hari ini dapat berguna bagi kita dan teman-teman yang nonton. Sekian dari kami, sampai jumpa lagi. Terima kasih, dadah.